Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini Injil menceritakan kepada kita tentang kejadian yang bermakna, yakni seorang janda yang memberi derma dari kekurangannya. Mari kita bertanya, mengapa dalam kisah Injil ini dikatakan atau diangkat mengenai wanita yang memberi derma adalah seorang janda dan miskin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam konteks kehidupan masyarakat Israel pada zaman Yesus, seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suami dan tidak memiliki anak, atau wanita yang ditinggal mati oleh anak-anaknya, sangat memiliki ketergantungan besar kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, terlebih ketergantungan secara ekonomis. Karena mereka adalah wanita, maka mereka kesulitan untuk bekerja, karena pekerjaan saat itu diutamakan hanya untuk kaum laki-laki. Maka masuk akallah jika secara ekonomis para janda kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Untuk itu, banyak dari mereka yang berakhir menjadi pengemis di sekitar bait Allah. Kehidupan yang demikian menjadi simbol dari orang-orang yang termarginalkan dan disingkirkan pada masa itu. Namun, sikap dan tindakan yang ditunjukkan oleh janda miskin ini, yakni memberikan derma dari kekurangannya, mendapatkan respon positif dari Yesus. Oleh karena itu dikatakan bahwa setelah melihat akan peristiwa tersebut, Yesus mengajarkan kepada para murid-muridnya tentang sikap dan semangat dari seorang janda miskin ini. Janda miskin yang serba kekurangan ini menjadi objek pengajaran Yesus. Luar biasa, Yesus menunjukkan sikap konkret dalam hal memberi dan berkorban lewat tindakan seorang janda miskin yang memberikan seluruh hartanya sebagai persembahan. Karena itu Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa janda miskin inilah yang memberi paling banyak dibanding orang-orang banyak ini. Sebab janda miskin ini memberi dari kekurangannya, sedang mereka memberi dari kelimpahannya. Tentunya tak sulit bagi orang-orang kaya untuk memberi dari kelimpahan, karena kebutuhan hidup mereka masih dapat dipenuhi. Namun bagi si janda miskin, memberi dari kekurangan adalah sebuah pengorbanan, karena dengan memberikan derma, maka dia harus mengorbankan kebutuhan hidupnya yang lain demi merelakan uangnya menjadi derma. Umat yang dikasihi Tuhan, dengan mengangkat figur janda miskin ini serentak memberikan pemahaman dan penegasan yang konkret bagi kita bahwa seorang janda miskin pun dapat memberi dengan total, apalagi jika dibandingkan dengan orang-orang yang hidup dengan berkelimpahan. Pemberian yang total dan luar biasa dari seorang janda miskin menunjukkan sikap murah hati, di mana mau memberikan seluruh nafkahnya, seluruh amunisi hidupnya, dan segala sesuatu yang ada padanya, bahkan memberikan seluruh hidupnya. Umat yang dikasihi Tuhan, kita tahu dalam kebudayaan Yunani masa itu, 2 peser atau 1 duit merupakan 2 peser uang tembaga yang nilai mata uangnya sangat kecil. Berbeda dengan orang-orang kaya yang memasukkan lebih banyak uang dari janda miskin itu. Namun konteks Yesus jelas, karena sebelum ia mulai mengajar para muridnya, ia terlebih dahulu telah memperingatkan bahwa berhati-hati
kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus mau mengingatkan akan sikap atau gambaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, di mana mereka sama sekali tidak memberikan teladan yang baik, sebab motivasi mereka pertama-tama agar dilihat orang dan dipuji oleh orang lain, sehingga perilaku dan sikap mereka menjadi suatu batu sandungan bagi kehidupan masyarakatnya. Yang mereka ajarkan memang sesuai dengan perintah Tuhan, namun yang mereka ajarkan adalah jauh dari kehendak Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, kisah tentang janda miskin ini sangatlah menarik dan mengajak kita untuk melihat hidup kita masing-masing. Untuk itu dalam permenungan saya menemukan bahwa sebenarnya Yesus menggambarkan dirinya sama seperti janda miskin, yang dimana ia adalah orang yang sederhana, tidak memiliki apa-apa. Bahkan sejak kelahirannya Yesus mengalami rupa-rupa penolakan, hingga akhirnya lahir di kandang yang hina. Namun Yesus mampu memberi diri secara total sampai wafat di kayu salib demi tujuan yang mulia, yakni untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Hal ini sungguh merupakan pengorbanan yang luar biasa ditunjukkan oleh Yesus bagi kehidupan kita. Dalam sabda bahagia, Yesus mengajarkan bahwa berbahagialah yang miskin, sebab merekalah yang empunya kerajaan surga. Untuk itu, Yesus ingin mengungkapkan dan menunjukkan bahwa orang miskinlah yang memiliki pengharapan akan Allah. Maka dari itu, marilah kita berdoa dan menyadari bahwa sikap dan semangat memberi secara tulus yang ditunjukkan oleh janda miskin sungguh menyadarkan kita akan kasih Allah dan pengorbanan Kristus demi keselamatan hidup manusia. Karena itu, kita belajar untuk mampu memberi bukan dari kelimpahan, melainkan memberi dari kekurangan. Sebab sekecil apapun yang kita berikan kepada sesama kita, maka serentak pula menjadi kebahagiaan besar bagi mereka yang membutuhkan. Semoga demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.